Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Laila Purnama dengan NPM 101121867 dari kelas A3 Manajemen sebagai syarat evaluasi tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Saya akan membahas pertemuan yang menarik, yaitu tentang komite audit pada pertemuan 5 oleh Bapak dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah SHMM. Ada beberapa poin yang akan saya bahas mengenai komite audit. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada persyaratan, yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab, yang keempat ada wewenang, yang kelima ada kewajiban, yang keenam ada pelaporan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 84 PBI 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Di sini ada struktur komite audit seperti yang terlihat bahwa ada yang pertama, tingkatan pertama yaitu RUPS, kemudian lanjut ke Dewan Komisaris, Komite Audit, Akuntan Publik. Dan di sini dewan struktur di bawah direksi. Komite audit berhubungan koordinasi dengan akuntansi, audit internal, manajemen risiko, kepatuhan atau legal, etika, dan sekretaris perusahaan dengan fungsi untuk memperoleh data mutakhir perusahaan dalam untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite. Yang kedua, ada persyaratan komite audit. Dalam perusahaan komite audit minimal 3 orang yang berasal dari komisaris independen atau dari luar emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, atau perusahaan publik yang diketuai oleh komisaris independen. Dengan persyaratan untuk menjadi komite audit adalah yang ke-1 adalah kompetensi, yang kedua integritas, yang ketiga ada independensi. Kemudian persyaratan lain berdasarkan peraturan BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, merupakan pihak yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan bahwa kompetensi komite audit adalah 1. Memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua ada memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Yang keempat memahami proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undang di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya. Yang kelima, memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Yang keenam, bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang ke-1 adalah membuat pelaporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi publik. Yang ketiga ada audit internal. Yang keempat ada manajemen risiko. Yang kelima ketaatan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keenam ada pengaduan masyarakat. Yang keempat ada wewenang komite audit, yaitu dalam melakukan tugasnya komite audit berwenang. Yang ke-1 mengakses dokumen data terkait dan informasi lain. Yang kedua berkomunikasi secara langsung dengan karyawan termasuk dengan direksi. Yang ketiga melibatkan independen pihak luar komite jika diperlukan. Dan yang terakhir yang keempat melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Di sini ada pembahasan yang kelima, yaitu kewajiban komite audit. Yang pertama menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik. Jadi data tidak boleh bersifat eksternal, harus internal. Yang kedua membuat laporan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Itu sangat penting dilakukan membuat laporan. Yang ketiga ada meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan latihan. Jadi wajib bagi karyawan itu dengan meningkatkan kompetensinya. Dan yang keempat mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perusahaan.
seperti itu. Dan yang terakhir di sini pembahasan yang keenam itu laporan komite audit. Untuk pelaporan ada dua macam, yaitu pelaporan kepada Dewan Komisaris dan yang kedua ada pelaporan kepada perusahaan publik. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang diperoleh serta rekomendasi yang diberikan selama melakukan pekerjaannya adalah pokok penting yang dilaporkan. Laporan hasil audit disampaikan melalui laporan tahunan yang merupakan laporan penting tentang tata kelola perusahaan. Nah, di sini ada laporan tahunan komite auditnya. Yang satu yaitu organisasi komite audit termasuk nama-nama anggota komite audit dan penjelasan tentang independensi. Yang kedua ada tugas dan tanggung jawab komite yang tercantum dalam piagam komite audit. Yang ketiga rangkuman kegiatan yang dilakukan komite audit selama tahun pelaporan. Dan yang keempat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan atas penelaahan yang dilakukan komite. Di sini ada tambahan sedikit yaitu mengenai peran komite audit, yaitu peran komite audit terhadap IRM Interupsi Risk Management. Ruang lingkup IRM dalam bisnis yaitu meliputi proses dan metode yang dipakai oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mengelola risiko dan mengambil setiap peluang yang terkait dengan proses pencapaian tujuan perusahaan. IRM juga menyediakan rencana dan kerangka kerja untuk risk management yang di dalamnya terkandung tugas dan tanggung jawab komite audit seperti melakukan identifikasi terhadap peristiwa tertentu atau suatu keadaan yang memiliki dampak pada proses pencapaian tujuan perusahaan, risk atau opportunity. Di sini juga ada peran komite audit dalam pemenuhan tata kelola perusahaan atau GCG. Komite audit membantu tugas Dewan Komisaris dari sisi pengawasan, controlling, dan bertanggung jawab untuk menjaga akses komunikasi antara para pemangku kepentingan, Dewan Komisaris, direksi, manajer keuangan, audit internal, dan akuntan independen. Komite audit juga membantu dalam hal pengawasan terhadap direksi dan membuat rekomendasi atas suatu tindakan kepada seluruh jajaran direksi. Nah, itulah pembahasan yang saya bahas mengenai komite audit. Terima kasih telah menyimak pembahasan yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak pembahasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.